Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali dengan Huarim dan temannya sedang perjalanan menuju kliennya. Huarim adalah seorang dukun yang bisa menerawang masa lalu dan juga apa yang terjadi dengan makhluk halus itu sudah menjadi hal biasa buat Huarim karena ini pekerjaan Huarim. Pertama, Huarim mendapat tugas bayi kecil dan Huarim mendatangi dan mulai melancarkan aksinya walau ibu bayi tidak percaya akan hantu, tetapi karena itu perintah suaminya akhirnya dengan terpaksa dia mengizinkan Huarim melakukannya. Setelah selesai Huarim berkata kalau bayi ini mengalami hal yang sama seperti ayah dan kakaknya. Sontak ibu si bayi kaget seakan tak percaya kalau yang dikatakan Huarim benar. Lalu Huarim mendatangi kliennya. Rumahnya sangat mewah dan megah, tetapi aura mistis menyelimuti rumah itu. Lalu si klien menceritakan kalau diawali kakaknya bunuh diri di rumah sakit jiwa, lalu dirinya dan sekarang putranya yang baru lahir. Ketika dia tertidur seperti ada suara teriakan kemudian ada yang mencekiknya di dalam mimpinya. Kemudian Huarim menjelaskan kalau ketika dia datang melihat bayangan dan itu kakek kliennya yang sudah meninggal dan dia marah pada keluarga kliennya itu. Tetapi Huarim tidak bisa melakukan sendiri, dia butuh Feng Shui karena ini berhubungan dendam kakeknya yang sudah meninggal. Lalu terlihat seorang ahli Feng Shui dan rekannya sedang melakukan pekerjaannya dan dia menjadi penasehat orang kaya dan orang kaya itu sangat mempercayai Feng Shui itu. Lalu ahli Feng Shui ini juga menemukan makam nenek moyang kliennya dan ketika akan menguburkan kembali Feng Shui itu berkata kalau ada yang mengambil gigi nenek, lantas Feng Shui berkata siapa yang mengambil gigi palsu nenek. Lalu semua keluarga saling menatap dan ternyata cucunya yang mengambilnya dan menyimpannya untuk mengenang neneknya. Setelah melakukan pekerjaannya, Kim Sang-duk dan rekannya makan malam. Lalu mereka berbincang kalau banyak orang meninggal dan meminta petak makam yang bagus dan murni karena itu memang pekerjaan mereka. Tapi mereka kesulitan mencari petak makam yang bagus karena terlalu banyaknya minat pembeli. Dan tiba-tiba Huarim mendatangi Pak Kim dan mereka sudah kenal cukup lama dan mereka tidak bertemu selama 3 tahun. Huarim menanyakan bagaimana dengan bisnis Pak Kim dan rekannya menjawab kalau sekarang agak sepi. Dan mereka berbicara dan saling bergurau. Dan ternyata klien Huarim orang yang tinggal di Amerika dan kepala keluarganya warga negara Korea. Mereka semua dihantui oleh kakeknya termasuk bayi yang baru lahir. Klien Huarim berdebat dengan keluarganya karena tidak sependapat dengannya tetapi klien Huarim bersikukuh tetap percaya pada Huarim. Lalu di perjalanan Pak Kim dan rekannya sedang membahas putrinya yang akan menikah. Dan mereka juga membahas klien Huarim yang akan membayar mereka dengan bayaran sangat tinggi yaitu $500.000 untuk memindah kuburan kakeknya. Lalu klien Huarim berbincang dengan Pak Kim dan Pak Kim mencoba mencari informasi penting untuk kedepannya tetapi si klien bersikukuh kalau jangan membuka petinya dan kubur kembali dengan petinya karena keluarga si klien tidak setuju dengan keputusannya. Lantas Pak Kim merasa aneh dengan klien Huarim karena tidak mau membuka petinya. Lalu tiba-tiba di perjalanan Pak Kim melihat kuil Boguk. Ketika mereka sampai di kawasan, makam gerbangnya pun digembok karena tanah di sana adalah milik pribadi klien Huarim. Dan Pak Kim yang mengetahui sangat banyak tempat makam, tetapi baru kali ini Pak Kim tidak mengetahui tempat ini, lalu tiba-tiba Huarim melihat banyak sekali rubah di sana. Dan ketika melihat makamnya Pak Kim tampak aneh. Sedangkan rekannya berkata kalau pemandangan di sana sangat indah dan bahkan mereka bisa melihat Korea Utara di sana. Pak Kim memastikan tempat dan makam itu bahkan dia mengecek palang kuburan itu tanpa nama. Lalu Pak Kim berpikir ada yang aneh maka dia menanyakan langsung kepada klien Huarim bagaimana kau mendapat tanah ini menjadi petak makam. Lalu Pak Kim berbicara dengan Huarim dan Huarim mengatakan apa ada masalah. Dan dengan tiba-tiba Pak Kim memutuskan kalau dia tidak bisa menerima pekerjaan itu. Ketika di dalam mobil Pak Kim menjelaskan kalau bahaya berhubungan dengan kuburan terkutuk.
Pak Kim juga berkata selama 40 tahun Pak Kim bekerja menjual makam tapi Pak Kim belum pernah mendengar makam ini. Ini mengerikan, seharusnya tidak ada manusia yang dikubur di sini. Berurusan dengan ini bisa membuat kita semua terbunuh dan rubah-rubah itu kau lihat kan Huarim? Rubah di kuburan adalah pertanda buruk. Ini petak makam terkutuk, ucap Pak Kim. 내 아들 웃는 얼굴을 마지막으로 봤을 때입니다. Lalu klien Huarim mengajak Pak Kim berbincang kalau si klien pernah kehilangan putranya dan kini putra keduanya akankah mengalami hal yang sama. Dan di tengah perbincangan dengan Pak Kim si klien berkata, bisakah kau menyelamatkan anakku? Pak Kim berkata, kau menyembunyikan sesuatu dariku, lantas klien menjawab, apa maksudmu, aku tidak menyembunyikan apa-apa darimu. Lalu Pak Kim bersikuku kalau dia tak ingin melakukan. Akhirnya Huarim menyarankan untuk melakukan ritual penarikan dan dengan terpaksa Pak Kim menyetujuinya. Lalu mereka melakukan ritual melewati kesialan dengan cara 5 penggali harus berzodiak babi dan 5 kurban babi diikat menjadi satu, dengan begitu energi jahat dari tanah akan pindah ke babi. Lalu bibi dari si klien datang. Lantas mereka membagi tugas, Pak Kim dengan rekannya akan mengawasi penggali sedangkan Huarim akan melakukan ritualnya. Dan Huarim juga bonggil melakukan ritualnya dan tampak Huarim sangat antusias melakukannya dan penuh dengan semangat. Ritual pun dilakukan dan yang orang lain tahu pasti berpikir kalau yang dilakukan Huarim adalah hal gila, tetapi itulah dunia gaib di luar nalar kita. Dan ritual dimulai sedangkan rekan Pak Kim menyuruh kelima penggali melakukan menggali kuburan itu. Dan setelah dilakukan ritual cukup lama, akhirnya petinya pun ditemukan, lalu ritual dihentikan dan peti itu pun diangkat ke atas. Pak Kim tampak sangat berhati-hati karena dia sangat khawatir terjadi sesuatu. Lantas peti itu pun dibawa pergi, dan tiba-tiba salah satu penggali tidak sengaja membunuh ular di makam itu. Sontak keadaan sekitar berubah dan cuaca berubah menjadi hujan. Karena hujan maka mereka menunda kremasinya karena kalau terus dilakukan maka jiwanya tidak bisa mencapai akhirat dengan baik. Lalu Pak Kim menyarankan untuk membawa mayat dan peti matinya ke tempat kenalan Pak Kok. Pak Kok meminta tolong ke temannya, tak lupa dia juga memberikan sejumlah uang cukup banyak. 네. Dan ada pembicaraan antara si klien dan bibinya. Benar seperti kata Pak Kim, masih ada rahasia yang disembunyikan si klien. Lalu terlihat Pak Kok membersihkan peti matinya dan sambil berkata ke temannya kalau peti mati itu tidak boleh dibuka karena permintaan dari kliennya. Lalu Pak Kim mendatangi Pak Kok dan berkata semua keluarganya kembali ke Seoul. Hari ini sangat menakutkan, makanlah dulu, aku akan pergi ke suatu tempat. Pak Kim yang tampak curiga dan penasaran dengan mayat itu, akhirnya dia mendatangi kuil yang dekat dengan makam kakek si klien. Pak Kim memasuki sebuah kuil karena penasaran karena ada ilmu Feng Shui di sana, dan dia bertemu dengan seorang biksu dan biksu itu berkata kalau biksu yang membangun tempat ini cukup terkenal dengan ilmu Feng Shui-nya. Lalu Pak Kim bertanya, apa nama biksunya adalah Gisun. Si biksu menjawab, bukan, tapi Wonbong. Kenapa kau bertanya? Pak Kim berkata ada kuburan tanpa nama di puncak gunung itu, apakah kau tahu tentang itu? Si biksu berkata, tentu saja aku tahu, aku tidak yakin jika masih ada. Sudah lama aku mendengar banyak rumor. Rumor apa, ucap Pak Kim? Si biksu berkata rumor tentang kalau ada harta karun di dalam kuburannya. Orang bilang itu kuburan orang terkaya di Joseon atau raja yang tidak dikenal. Itu sebabnya banyak perampok datang tetapi tidak ada yang berhasil. Dan ini peralatan mereka, dan kenapa kau menanyakan kuburan itu? Aku menggali kuburan itu hari ini, ucap Pak Kim. Lantas apakah ada harta karun, ucap si biksu. Dan tiba-tiba Pak Kok yang sedang makan meninggalkan peti matinya, ternyata temannya berpikir di dalamnya ada harta karun, maka dia mencoba membukanya. Ternyata bonggil dan Huarim memergoki teman Pak Kok membuka peti itu. Sontak ada roh yang keluar dari dalam peti itu dan terbang melewati Huarim dan teman Pak Kok pun lari ketakutan. Lantas Pak Kim yang mendengar berita itu dia sangat terkejut dan mendatangi Huarim. Lalu Huarim mengatakan kalau ada yang keluar dari peti itu dan dia sangat jahat.
Lalu roh itu mendatangi rumah si klien di Amerika dan roh itu menghabisi ayah si klien juga roh itu menghabisi istri dari ayah si klien. Huarim menyuruh Pak Kim pergi ke Seoul untuk menemui si klien sedangkan Huarim akan memanggil rohnya. Roh itu sudah berteriak selama 1 abad tapi tidak ada yang membebaskannya dan kini yang tersisa hanya kebenciannya. Dia akan mengunjungi setiap keturunannya untuk menghabisinya. Lalu Huari melakukan ritual memanggil roh itu. Lantas ketika Huari membacakan mantra dan melakukan ritual roh itu pun datang ke tubuh Bonggil dan merasukinya dan berkata aku akan membawa semua keturunanku. Lantas roh itu pun pergi. Sin berpindah di hotel si klien dan si klien mendapat telepon dari Pak Kim dan sedangkan di luar kamar ada orang yang mengetuk pintu adalah Pak Kim. Sontak si klien sangat ketakutan. Dan yang di ponsel berusaha meyakinkan kalau dia Pak Kim yang asli dan menyuruh si klien jangan membuka pintunya dan jangan bergerak dengarkan aku saja dan tenang menjauhlah dari pintu dan pergilah ke jendela dan buka. Dan ketika si klien membuka jendela suara di ponsel mulai tertawa. Sedangkan Pak Kim yang asli ada di luar dan menyuruh pelayan hotel membuka kamar dengan pintu cadangan, dan ketika Pak Kim masuk ke dalam semuanya sudah terlambat karena roh kakeknya sudah menguasai si klien kemudian si klien seperti menjadi seorang prajurit, lalu tiba-tiba si klien memuntahkan darah dan Pak Kim menyuruh pelayan hotel memanggil ambulan. Sin berganti di tempat si klien yang meminum air sangat banyak lalu ketika Pak Kim mencoba berbicara tetapi si klien berkata rubahnya melukai pinggang harimau lalu si klien memutar kepalanya sampai lehernya patah dan si klien tiada. Lalu Pak Kim melihat bayangan roh kakak si klien dari kaca. Kini Sin berpindah ke tempat si bayi yang tampak sangat sehat lalu ibu si bayi meninggalkannya sebentar dan suster menemani bayi itu. Dan Pak Kok tampak memohon-memohon supaya secepatnya dilakukan kremasi walau temannya tampak tidak setuju karena hujan. Dan Pak Kim menyuruh anak buah si klien menghubungi keluarganya di Amerika karena sasaran berikutnya adalah bayi itu. Tetapi ketika dihubungi tidak ada yang menjawab karena seperti yang kita tahu kalau mereka semua dihabisi oleh roh itu. Sin berpindah pada bibi si klien yang terlihat memandangi sebuah foto. Lalu Pak Kok Bonggil dan Huarim sudah sampai di tempat kremasi. Lantas anak buah ini menghubungi bibi si klien dan menjelaskan semuanya dan tampak Pak Kim mengambil teleponnya dan berbicara langsung pada bibi si klien. Sedangkan roh itu sudah mendatangi bayi itu dan akan menghabisinya. Lalu Pak Kok sudah bersiap-siap tinggal menunggu keputusan pihak keluarga. Bagaimana kelanjutan ceritanya sampai jumpa di part 2.